Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat-sahabat dan para mahasiswa yang saya hormati, Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam video Angga Suara Channel dengan saya Abdul Muiz Daeng Pawero. Pada kesempatan kali ini saya akan mendiskusikan tema yaitu tentang perencanaan pendidikan nasional, rencana pendidikan tahun 2005 sampai 2025. Nah, jadi video ini adalah kelanjutan dari video saya sebelumnya yang mendiskusikan tentang perencanaan pendidikan, yaitu saya pada kesempatan yang lalu, pada pertemuan lalu, itu saya telah mendiskusikan bagaimana pendidikan itu kemudian direncanakan dengan menyesuaikan kondisi sosiokultural maupun sosiopolitik di dalam suatu negara. Jadi bagaimana misalkan orang-orang Sparta pada zaman itu, karena kondisi mereka yang digempur atau dikepung oleh kekuatan Persia, sehingga menuntut mereka untuk menggembleng generasi mereka itu agar supaya bisa kuat secara militer. Demikian juga dengan kerajaan-kerajaan seperti misalnya dinasti Ming, lalu kemudian kerajaan-kerajaan lainnya. Itu saya sudah jelaskan pada pertemuan lalu. Jadi pendidikan itu pada prinsipnya itu menyesuaikan dengan kondisi sosiokultural maupun kondisi politik pada zaman itu. Nah, kita juga mengetahui bersama bahwa Malaysia itu di tahun 1970-an itu masih sempat belajar kepada kepada Indonesia terkait dengan bagaimana memajukan pendidikan. Nah, jadi kita masih ingat orang-orang Malaysia itu masih sempat belajar di kita gitu. Tapi kita lihat hari ini, fakta hari ini, itu orang-orang Malaysia atau pendidikan di Malaysia itu bahkan bisa berkompetensi di level ASEAN, bahkan sampai level internasional. Kita bisa melihat perkembangan Malaysia hari ini gitu. Nah, kenapa sampai seperti itu? Nah, tentu ada perencanaan-perencanaan yang sifatnya perencanaan strategis yang kemudian rasional dan Malaysia itu mampu merencanakan pendidikannya sehingga pendidikannya itu berjalan dengan baik begitu dan mampu berkompetensi di level ASEAN bahkan di level internasional. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan negara kita? Bagaimana dengan Indonesia? Nah, sudah seperti apa kondisi pendidikan di Indonesia dan apa-apa saja program-program perencanaan pendidikan Indonesia yang dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bagaimana kita melihat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memajukan pendidikan kita untuk dapat bersaing bukan hanya di level ASEAN, bahkan di level internasional. Baik, mari kita simak. Bapak, Ibu, dan para mahasiswa yang saya hormati, ada 4 poin penting rencana strategis pembangunan pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagaimana dalam program rencana pembangunan jangka panjang di dalam pembangunan pendidikan itu ada 4 poin. Yang pertama itu adalah peningkatan kapasitas dan modernisasi. Lalu yang kedua penguatan pelayanan, yang ketiga daya saing regional, terus yang keempat adalah daya saing internasional. Nah, peningkatan kapasitas dan modernisasi itu adalah perencanaan pendidikan di fase 2005 dan 2005 sampai 2010. Nah, ini fase perencanaan pendidikan 5 tahunan. Nah, ini disesuaikan dengan periodisasi pemilihan presiden. Sebagaimana kita lihat itu tiap 5 tahun itu diadakan pemilihan umum. Maka dalam rencana pendidikan juga tidak terlepas dari proses itu. Jadi pendidikan yang direncanakan dalam 5 tahunan. Nah, dalam jangka 2005 sampai 2010 itu perencanaan pendidikan di dalam periode ini itu yaitu peningkatan kapasitas dan modernisasi. Nah, peningkatan kapasitas dan modernisasi ini maksudnya adalah program ini berkonsentrasi pada program pemerintah yaitu pendidikan untuk semua. Jadi pada fase ini diharapkan semua masyarakat di Indonesia itu diharapkan dapat mengakses pendidikan. Mulai dari kota sampai di pelosok, mulai dari daerah padat sampai di daerah yang penduduk terpencil gitu. Jadi di dalam fase ini itu pemerintah mentargetkan semua penduduk Indonesia itu dapat memperoleh akses pendidikan. Nah, akan tetapi Bapak Ibu dan sahabat-sahabat serta para mahasiswa sekalian, program ini tentu bukan berarti tidak ada tantangan. Nah, justru semakin besar tantangannya karena
cakupan pemerataan pendidikan atau cakupan geografis Indonesia itu sangat luas gitu. Nah, sehingga agak sulit untuk menerapkan pemerataan pendidikan bahkan sampai di pelosok-pelosok karena cakupan geografisnya luas. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita semua. Nah, maka agar supaya tantangan ini bisa diminimalisir atau bahkan bisa dicegah, pemerintah harus membangun. Jadi di samping program pemerataan pendidikan, pemerintah juga di sisi lain harus membangun jaringan pendidikan nasional. Nah, jadi jaringan pendidikan nasional ini adalah infrastruktur teknologi informasi yang dibangun beriringan dengan pemerataan pendidikan itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi agar supaya masyarakat yang ada di pelosok, yang ada di desa-desa, yang ada di perbatasan, itu bisa terintegrasi dengan masyarakat yang ada di perkotaan, lalu kemudian bisa saling berkolaborasi dalam memajukan pendidikan. Nah, jadi antara pendidikan di pusat, antara pendidikan di daerah padat penduduk, dengan pendidikan yang ada di daerah terpencil, dengan pendidikan yang ada di daerah perbatasan, itu bisa terintegrasi lewat jaringan pendidikan nasional ini. Maka dibutuhkan infrastruktur teknologi yang mumpuni, gitu. Lalu kemudian, dengan program ini, pemerintah mengharapkan agar supaya transformasi rakyat Indonesia itu dapat menuju kepada masyarakat yang berbasis pengetahuan. Gitu. Jadi mulai dari masyarakat perkotaan sampai dengan pedesaan, mulai dari masyarakat padat penduduk sampai dengan masyarakat yang berada di pelosok, itu bisa menjadi masyarakat yang cerdas, bisa menjadi masyarakat yang memiliki pengetahuan, begitu. Nah, ini adalah program peningkatan kapasitas dan modernisasi, yaitu program pembangunan pendidikan tahun 2005 dan tahun 2005 sampai 2010, gitu. Nah, kita lanjut. Sesudah program tahun 2005 dan 2010, tahun 2005 sampai 2010 itu terrealisasi, di mana semua masyarakat Indonesia itu dapat memperoleh akses terhadap pendidikan, mulai dari masyarakat perkotaan sampai masyarakat pedesaan. Lalu kemudian beralihlah kepada program yang kedua, yaitu perencanaan pendidikan periode 2010 sampai dengan 2015. Nah, periode 2010 sampai 2015 ini dinamakan program penguatan pelayanan. Nah, jadi orientasinya adalah pelayanan pendidikan secara secara profesional melalui sarana dan prasarana pendidikan yang mumpuni, begitu, yang kemudian menjadi sarana prasarana yang memenuhi syarat untuk menjadi sarana dan prasarana yang bisa melayani pendidikan secara optimal, begitu. Nah, jadi orientasi pada program perencanaan pendidikan 2010 dan sampai 2015 ini adalah orientasi kepada pelayanan pendidikan secara optimal. Nah, jadi kalau tadi 2005 sampai 2010 itu pemerintah kemudian mencanangkan pendidikan sampai ke pelosok. Setelah dicanangkan program itu, lalu mulai ditata proses pengelolaannya. Jadi proses layanan pendidikannya itu seperti apa. Nah, misalnya di masyarakat pedesaan itu proses pelayanan pendidikannya itu seperti apa, yang berorientasi kepada konteks masyarakat sekitar, gitu. Jadi untuk menciptakan masyarakat berpengetahuan di dalam konteks masyarakat pedesaan itu seperti apa, begitu. Nah, maka untuk menciptakan itu harus dibangun pendidikan yang berorientasi kepada pelayanan. Nah, jadi bagaimana melayani masyarakat agar supaya kebutuhan-kebutuhan pengetahuan masyarakat setempat itu bisa terpenuhi. Nah, itu program tahun 2010 sampai 2015. Nah, sehingga dengan adanya akses pendidikan yang semakin mudah, jadi ketika ada fasilitas pendidikan yang semakin mudah, layanan pendidikan yang semakin mudah, begitu, maka akan menciptakan pembangunan pendidikan menuju visi negara yang aman, adil, dan sejahtera. Nah, kata kuncinya sejahtera, aman, dan adil. Nah, jadi ini adalah jargon-jargon di dunia pendidikan, di mana agar supaya masyarakat itu sadar akan keadilan, lalu sadar akan keamanan, dan sadar akan kesejahteraan, gitu. Nah, jadi setelah masyarakat itu terdidik, maka mereka bisa mengetahui mana yang adil, mana yang tidak adil, mana yang kategori masyarakat sejahtera, mana yang masyarakat yang tidak sejahtera, lalu mana masyarakat yang kategorinya masih aman atau mana yang belum aman, begitu. Nah, ini adalah perencanaan pendidikan tahun 2010 sampai 2015, gitu ya.
Nah, sesudah program-program itu dilaksanakan, di mana telah ada pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia, jadi semua masyarakat Indonesia itu bisa mendapatkan akses terhadap pendidikan. Lalu kemudian program kedua direalisasikan, yaitu pelayanan pendidikan itu terrealisasikan, di mana masyarakat pedesaan itu dapat mendapatkan layanan pendidikan dengan maksimal, gitu ya, yang saya katakan tadi di program 2010 sampai 2015. Maka tibalah saatnya kita beralih kepada program ketiga, yaitu program di perencanaan pendidikan tahun atau periode 2015 sampai 2020, yaitu menciptakan pendidikan yang berdaya saing secara regional atau berdaya saing di level ASEAN gitu. Nah, jadi ini kalau kita melihat perencanaan pendidikan pemerintah ini baik sekali. Jadi pertama membangun pemerataan pendidikan terlebih dahulu, lalu kedua membangun pelayanan pendidikan kepada masyarakat, di mana masyarakat itu dibangun kesadarannya terkait dengan keadilan, keamanan, dan kesejahteraan. Lalu yang ketiga, setelah masyarakat terbangun pengetahuannya, jadi setelah masyarakat itu menjadi masyarakat berbasis pengetahuan, jadi masyarakat yang sadar akan keadilan, lalu kemudian keamanan dan kesejahteraannya, beralih kepada yang ketiga, yaitu masyarakat yang bisa berkompetensi di level ASEAN gitu. Nah, jadi ketika dihadapkan dengan kompetensi di level ASEAN, maka masyarakat ini diharapkan adalah masyarakat yang sudah pede gitu. Jadi sudah tidak minder lagi dengan ketika misalkan bertemu atau berkompetensi dengan negara-negara ASEAN seperti Malaysia, terus Brunei Darussalam, Vietnam, lalu Thailand, dan seterusnya. Itu masyarakat Indonesia tidak akan merasa minder lagi, bahkan merasa pede untuk berkompetensi dengan mereka, karena diharapkan tahun 2015 sampai 2020 sumber daya manusia yang ada di Indonesia itu sudah mampu bersaing dengan masyarakat-masyarakat luar negeri seperti masyarakat-masyarakat ASEAN gitu. Nah, jadi program pembangunan pendidikan di fase ini itu pembangunan pendidikan di level ASEAN. Jadi bagaimana masyarakat, seperti yang saya katakan tadi, bagaimana masyarakat Indonesia ini dapat berkompetensi di level ASEAN dengan negara-negara ASEAN gitu ya. Nah, termasuk juga standar mutu yang mulai difokuskan pada periode 2010 sampai 2015 terkait dengan akreditasi lembaga pendidikan, itu mulai difokuskan di periode ini 2015 sampai 2020. Nah, jadi bagaimana pemerintah memasang standar pendidikan. Jadi standar mutu pendidikan itu memang harus distandarisasi, harus dipasang. Jadi misalnya kurikulumnya itu seperti apa, baru standar kompetensinya seperti apa. Nah, kalau di standar kompetensi kan kita mengenal yang namanya standar nasional pendidikan kan, ada di situ standar standar kurikulum, standar sarana prasarana, standar kompetensi lulusan, dan seterusnya. Itu ada 8 standar. Nanti silakan adik-adik baca itu. Silakan sahabat-sahabat lihat di undang-undang SNP atau Standar Nasional Pendidikan. Nah, jadi standar nasional pendidikan itu adalah standarisasi bagaimana lembaga pendidikan itu kemudian bisa mencapai standar mutu yang baik begitu, sehingga bisa berkompetensi gitu, bisa berkompetensi dan bisa berkompetisi dengan negara luar, dalam hal ini di level ASEAN. Nah, itu perencanaan dari 2015 sampai 2020 kebijakannya itu. Nah, setelah masyarakat Indonesia itu mampu bersaing secara regional dalam hal ini dengan negara-negara ASEAN, maka tibalah saatnya pada perencanaan pendidikan periode 2020 sampai 2025, yaitu perencanaan pendidikan yang berorientasi kepada daya saing internasional. Nah, kalau tadi masih regional, masih di level ASEAN, nah sekarang sudah level internasional begitu. Jadi sudah dengan negara-negara Eropa, kompetensinya sudah dengan negara-negara Eropa, negara-negara Amerika, dan seterusnya gitu. Nah, kalau tadi kan levelnya kayak regional saja, seperti Malaysia, terus Thailand, Brunei Darussalam, dan seterusnya. Nah, kalau di perencanaan 2020 sampai 2025, masyarakat Indonesia harus mampu bersaing secara internasional bahkan dengan negara-negara Eropa, bahkan dengan negara-negara Asia seperti Jepang gitu ya. Nah, maka perlu diciptakan agar supaya bisa masyarakat bisa bersaing di level internasional, maka perlu diciptakan standar mutu atau standar layanan pendidikan yang berstandar internasional. Jadi minimal bangsa Indonesia itu bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri gitu ya. Jadi
Jadi di samping bangsa Indonesia itu atau masyarakat Indonesia itu pede ketika berinteraksi dengan orang luar, gitu ya. Selain itu bangsa Indonesia juga bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, gitu. Nah, maksudnya adalah segala sumber daya alam atau segala kekayaan alam yang ada di Indonesia itu sudah saatnya dikelola oleh sumber daya yang ada di Indonesia, gitu. Nah, karena levelnya kan kita bersaing dengan internasional, maka kita harus pede untuk mengelola sumber daya manusia kita, sumber daya alam kita kan, gitu. Jadi harus kita yang mengelola sumber daya alam kita agar supaya kita bisa bersaing dengan dengan orang-orang luar, dengan sumber daya di level internasional, dengan orang-orang yang levelnya itu level internasional. Maka kita harus menguasai sumber daya alam kita sendiri, begitu. Kita harus berdikari, kita harus berdiri di kaki sendiri, gitu. Nah, ini adalah perencanaan yang ditetapkan pemerintah, gitu. Nah, namanya perencanaan kan tentu pada implementasinya itu tidak selamanya sesuai dengan apa yang direncanakan, kan. Nah, kalau perencanaan tahun 2020 sampai 2025 ini mungkin beralasan kalau misalkan rencananya tidak terrealisasi karena soal COVID, kan. COVID-19 ini memang banyak merubah haluan atau program-program suatu negara atau program-program pendidikan suatu negara itu banyak berubah, begitu. Nah, kalau hari ini kita mengenal perampingan kurikulum, jadi kurikulum itu dirampingkan agar supaya apa yang diajarkan oleh guru di sekolah atau apa yang diajarkan di masa COVID ini bisa betul-betul sampai, substansinya bisa betul-betul sampai tanpa harus membuang-buang banyak waktu, begitu. Nah, jadi efisiensi dan efektivitas berlaku di situ, gitu. Yang dulunya misalkan kita tidak pernah membayangkan belajar di rumah, nah sekarang kita juga sudah harus belajar di rumah, begitu. Yang dulu kita tidak pernah membayangkan internasional melalui website atau istilahnya webinar, begitu. Nah, sekarang kita melihat webinar itu di mana-mana, gitu kan. Dulu kita tidak pernah membayangkan itu. Nah, ini yang saya maksud dengan haluan yang berubah atau program-program yang tiba-tiba berubah. Itu 2020-2025. Nah, akan tetapi kalaupun memang ini tidak ada COVID misalkan atau tidak ada pandemi, apakah perencanaan pendidikan agar supaya masyarakat Indonesia bisa berkompetensi dengan masyarakat internasional itu memang akan terrealisasi? Apakah seperti itu, gitu kan? Nah, itu pertanyaan yang perlu kita jawab sebenarnya, gitu. Kayak misalkan perencanaan pendidikan di fase 2005-2010, yaitu peningkatan kapasitas dan modernisasi, dalam artian perencanaan pendidikan ini diharapkan semua masyarakat Indonesia bisa mengakses fasilitas pendidikan, gitu. Nah, pertanyaannya adalah apakah sudah seperti itu? Apakah realitasnya seperti itu? Nah, itu adalah pertanyaan yang kita harus kita jawab sama-sama. Saya tidak akan menjawab dalam video ini. Silakan sahabat-sahabat, Bapak Ibu dan para mahasiswa semua cari sendiri jawabannya. Nah, lalu perencanaan pendidikan periode 2010 sampai 2015 yang perencanaannya itu berorientasi kepada penguatan pelayanan. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang layanan pendidikan kita sudah benar-benar berorientasi kepada masyarakat? Dalam artian, apakah memang pendidikan kita sudah betul-betul berpihak kepada masyarakat dan sudah betul-betul memenuhi apa yang masyarakat butuhkan, gitu ya. Nah, di samping kompetensi tadi, misalnya kalau misalnya penguatan pelayanan, karena kan pendidikan kan orientasinya untuk kompetensi dan bagaimana menciptakan masyarakat yang aman, adil dan sejahtera, seperti yang saya katakan tadi. Jadi masyarakat yang sadar tentang keadilan, keamanan dan kesejahteraan. Nah, pertanyaannya adalah apakah sudah seperti itu realitasnya? Apakah memang masyarakat sudah merasa aman, sudah merasa diberi keadilan, atau sudah merasa diberikan kesejahteraan dan seterusnya, begitu. Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Nah, lalu perencanaan pendidikan di periode 2015-2020, yaitu daya saing regional. Nah, apakah kita sudah bisa bersaing secara regional, kan? Apakah kita sudah bisa bersaing dengan Malaysia misalnya, atau bahkan Brunei Darussalam atau Thailand, gitu? Apakah pendidikan kita sudah bisa bersaing dengan mereka, gitu? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Nah, lalu perencanaan pendidikan di periode 2020 sampai 2025, yaitu diharapkan
sumber daya manusia kita atau masyarakat kita atau siswa-siswa Indonesia itu bisa bersaing di level internasional. Nah, pertanyaannya, apakah memang sudah seperti itu, sudah bisa bersaing di level internasional, kan? Nah, seharusnya program perencanaan pendidikan 2020 sampai 2025 dengan merencanakan daya saing internasional, maka harusnya orang-orang atau sumber daya manusia Indonesia itu, mereka itu yang digodok atau dikader untuk menjadi manusia profesional yang profesionalitasnya itu bisa berguna untuk mengelola kekayaan alamnya sendiri, begitu. Jadi maksud saya adalah masih banyak realitas kita yang bisa kita lihat, kita bisa melihat di mana-mana itu kekayaan alam kita itu bukan kita sendiri yang mengelola, kan? Sumber daya alam kita itu bukan anak-anak negeri yang mengelola. Nah, bagaimana anak-anak negeri bisa bersaing di level internasional sementara sumber daya alam di negeri sendiri itu bukan anak-anak negeri sendiri yang mengelola itu? Bapak Ibu, sahabat-sahabat dan para mahasiswa yang saya hormati, di sini kita bisa melihat bahwa yang namanya perencanaan itu tidak selamanya 100% itu dapat diimplementasikan. Gitu. Jadi bukan cuma perencanaan pendidikan di level nasional, bahkan lazimnya perencanaan di mana-mana perencanaan itu kalaupun dia dapat diimplementasikan itu pasti tidak dapat diimplementasikan 100%. Nah, akan tetapi meskipun begitu, meskipun perencanaan itu tidak dapat diimplementasikan 100%, akan tetapi yang namanya perencanaan itu harus dilaksanakan, gitu. Nah, dengan melihat realitas pendidikan kita di Indonesia, melihat kondisi pendidikan kita di Indonesia, pertanyaannya adalah, apakah perencanaan itu yang sudah saya sampaikan tadi, perencanaan yang ideal itu, yang bagus itu, sudah dapat diimplementasikan atau tidak? Kalau diimplementasikan, berapa persen yang telah diimplementasikan? Gitu ya. Maka pada pertemuan berikut saya akan mendiskusikan, kalau tadi planning, saya akan mendiskusikan organizing. Bagaimana mengorganisasikan atau bagaimana mengimplementasikan perencanaan. Gitu. Jadi di level organizing, apa yang kemudian menyebabkan perencanaan itu terimplementasikan dan apa yang menyebabkan perencanaan itu tidak terimplementasikan, gitu. Nah, itu ada faktor-faktornya, entah itu faktor manusianya yang tidak profesional atau faktor manusianya yang tidak jujur, kan banyak juga faktor-faktor seperti itu. Misalnya kegagalan implementasi perencanaan karena banyak manusianya yang tidak jujur, seperti itu. Misalkan banyak kita temukan koruptor-koruptor yang masih berkeliaran, yang hari ini kita lihat di media itu yang telah ditemukan oleh KPK, tapi masih banyak koruptor yang berkeliaran, gitu. Nah, koruptor itu tentu dimanapun adalah penghalang, adalah musuh bersama, yang mana dengan adanya koruptor itu pasti suatu perencanaan itu akan gagal, gitu ya. Baik itu perencanaan untuk memajukan suatu negara, untuk memajukan pendidikan, selama masih ada koruptor pasti akan gagal, gitu. Nah, ke depan kita akan mendiskusikan itu, dan sekarang kita melihat banyak sekali koruptor di Indonesia, dan koruptor yang kita lihat itu yang ditemukan, dan lebih banyak yang tidak ditemukan daripada yang ditemukan, gitu. Minggu depan kita akan mendiskusikan bagaimana perencanaan itu yang tidak bisa diimplementasikan karena faktor-faktor tadi. Jadi selain faktor-faktor organisasinya atau organizer perencanaannya itu yang tidak bagus, di sisi lain juga banyak sekali personil-personil atau oknum-oknum yang terlibat di dalam perencanaan itu yang kemudian perilakunya itu tidak baik, ruhaninya tidak bagus, kejujurannya itu kemudian adalah kejujuran yang hanya di mulutnya saja, tetapi pada prinsipnya dia itu adalah orang yang tidak jujur. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita ketemu lagi pada video berikut. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.